two, one. Anak-anak semuanya, jadi ibu hari ini memberikan dua berita. Jadi bisa dilihat ini ada berita yang pertama, seorang anak rela memukul ibunya gara-gara uangnya tidak cukup untuk membeli kuota internet. Yang kedua, itu seorang anak rela membunuh ayahnya gara-gara tidak diperbolehkan merantau. Nah, jadi menurut kalian dari dua berita yang ibu berikan itu beradab atau tidak? Tidak. Betul, tidak. Mengapa dua berita tersebut tidak termasuk tidak beradab? Karena durhaka kepada orang tua. Betul sekali Yuni. Ada lagi? Betul. Jadi mengapa dua berita tersebut termasuk tidak beradab? Karena menyakiti kedua orang tua, tidak berlaku baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua, beradab kepada kedua orang tua dan juga guru? Karena orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, melahirkan kita, merawat kita hingga kita besar seperti ini. Betul sekali. Dan kenapa juga kita harus beradab kepada guru? Karena guru merupakan orang tua kedua kita ada di sekolah. Nah, dan guru itu juga metransferkan kita ilmu yang bermanfaat buat kita di kehidupan kita. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah itu menjelaskan tentang pentingnya kita beradab kepada kedua orang tua dan juga guru. Ibu mau minta satu orang, Yuni boleh bacakan surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Tangan dong buat ini. Oke, jadi di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini dijelaskan bahwa pentingnya kita beradab kepada kedua orang tua dan juga guru. Berkata ah saja itu tidak boleh. Oleh sebab itu pentingnya kita beradab kepada kedua orang tua dan juga guru. Oke, ada beberapa adab bergaul kepada kedua orang tua. Yang pertama, mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Karena kedua orang tua telah merawat kita, membesarkan kita. Oleh sebab itu, pentingnya kita mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Yang kedua, coba Ninis baca nomor 2. Mentaati kedua orang tua. Ya, betul sekali. Menaati kedua orang tua. Pentingnya kita menaati kedua orang tua karena kedua orang tua telah membesarkan kita, merawat kita. Jadi oleh sebab itu kita harus berbakti. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Sebenarnya orang tua itu tidak mengharapkan harta kita. Namun sebaiknya sebagai anak kita memberikan sedikit rezeki kita kepada kedua orang tua. Yang keempat, coba Darman baca nomor 4. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang tepat. Betul sekali. Kita kalau misalnya kita dipanggil oleh orang tua, kita harus menjawab dengan jawaban yang baik. Misalnya nih, kita si Dharma tadi misalnya lagi asik main HP,
Tiba-tiba ibunya itu menyuruh si Dharma untuk membelikan gula di toko. Terus itu Dharma itu jawabannya, iya Bu, sebentar. Itu tidak boleh karena ada sebentar. Itu tidak boleh. Jadi iya Bu, saya belikan. Nah itu yang seperti itu. Itu namanya beradab kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup maupun yang sudah tiada. Ayo coba anak-anak, apa doa untuk kedua orang tua? Oke, anak-anak sudah hafal semua kan doa untuk kedua orang tua. Jadi setiap kalian beribadah, sholat, kalian harus mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, berbuat baik kepada saudara atau teman ketika menyambung silaturahmi kepada teman atau keluarga. Ketika orang tua sudah wafat maupun masih ada, kita harus menjalin silaturahmi. Karena menyambung tali silaturahmi membuat kita itu banyak rezeki, panjang umur. Oleh sebab itu pentingnya kita menyambung tali silaturahmi. Selanjutnya yang ketujuh, coba Rita baca. Bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Nah, betul sekali. Kita harus bersikap lemah lembut, rendah hati kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, tidak memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Siapa di sini kalau manggil nama temannya dengan sebutan nama orang tua? Miss Lipa. Nah, itu tidak boleh ya dilakukan, memanggil nama temannya dengan sebutan orang tuanya. Terus selanjutnya nomor 9, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya saat berjalan. Jadi kalau misalnya kalian duduk nih, terus ada orang tua yang berdiri, kalian mempersilahkan orang tuanya yang berdiri itu untuk duduk. Yang selanjutnya, Ansyah coba baca nomor 10. Tidak mencaci maki kedua orang tua. Betul sekali, tidak mencaci maki kedua orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi mencaci maki kedua orang tua. Yang nomor 11, tidak memandang kedua orang tua dengan tatapan sinis atau muka cemberut. Nah, jadi misalnya nih kalian ingin sesuatu, tapi kedua orang tua itu kayak bilang nanti dulu ya, tunggu ada rezekinya. Nah, terus kalian tuh kesel sama kedua orang tua kalian dengan muka cemberut dan marah-marah. Itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya yaitu adab kepada guru. Tuh, yang pertama menghormati guru. Jadi kita harus menghormati guru karena guru itu juga termasuk orang tua kita di sekolah. Yang kedua, coba Rais baca nomor 2. Menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Ya, betul sekali, menjaga adab ketika berbicara atau berdiskusi kepada guru. Kita harus punya adab. Misalnya kalian ingin bertanya, kalian acungkan tangan dulu terlebih dahulu, izin Bu atau Pak, saya izin bertanya, seperti itu. Terus yang ketiga, tidak mencari kelemahannya. Misalnya nih, kalian tidak suka dengan salah satu guru, kalian tidak boleh mencari kesalahannya. Terus selanjutnya, tidak menggibahnya. Nah, jadi kalian jangan menggibah guru karena ilmu yang diberikan guru bermanfaat buat kalian kalau kalian tidak
menggibahnya. Jadi kalian harus suka dulu nih sama gurunya. Jadi kalau kalian gibah, murid belum tentu ilmunya itu masuk ke dalam muridnya kayak gitu. Selanjutnya nomor 5, Fatma bacakan nomor 5. Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Nah, betul sekali. Kita juga harus mendoakan guru karena guru sudah memberikan kita ilmu. Terus yang keenam, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Nah, jadi kalau misalnya berlaku tercela dilakukan oleh guru, kalian jangan mengikuti, ikutin saja yang baik-baiknya. Selanjutnya, Wahyu baca nomor 6, nomor 7. Menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Oke, betul. Jadi maksudnya dari nomor 7 ini kita mengamalkan ilmu kita buat di kehidupan dunia kita. Seperti itu. Yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam hal kebaikan. Nah, ini berarti kita harus mengikuti perkataan guru dalam hal kebaikan. Jika perkataannya tidak baik atau perilakunya tidak baik, jangan diikuti. 9, bertutur katalah dengan lembut. Yang ke-10, meminta izin jika bertanya atau jika kalian ingin keluar, kalian harus meminta izin. Yang terakhir, memberi perhatian besar kepada guru. Nah, jadi jika guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Oke. Jadi tadi itu penjelasan dari Ibu. Tadi dalam surah apa? Adab Al-Isra ayat 23. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 25 itu dijelaskan tentang pentingnya kita beradab kepada guru dan orang tua. Coba Dian sebutkan 2 adab kepada orang tua. Pada orang tua, yang pertama mencintai Betul. dan sayang kepada orang tua. Betul. Yang kedua, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang sopan. Oke, betul. Jadi salah satu adabnya menyayangi, dan jika dipanggil kita harus langsung datang. Terus yang kedua coba Wahyu. apa aja adab kepada guru? Dua. Yang pertama, menghormati dan menghargai guru. Betul. Yang kedua? Kedua, menjaga adab berbincang dan berdiskusi dengan guru. Betul sekali. Jadi kita harus menjaga adab ketika berdiskusi, harus menghormati dan menghargai